Hai guys, kali ini Mimin akan menceritakan film yang berjudul Shark the Beginning. Film ini dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang seorang pria lemah yang sering ditindas. Kemudian, ketika dia memberanikan diri untuk melawan, dia malah melakukan perbuatan hukum, di mana dia harus dimasukkan ke penjara. Di sana, dia belajar bela diri sampai menjadi petarung yang hebat. Sampai pada saat dia kembali, dia melawan kembali si pria penindas itu. Penasaran? Tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung ke alur ceritanya. Diawali dengan diperlihatkan seorang petarung MMA termuda yang bernama Jung Do-hyun. Saat pulang ke rumah, dia terkejut saat melihat ibu dan adiknya sudah tewas terbunuh oleh 3 perampok di rumahnya. Pada saat 3 orang perampok itu menyerang Jung, sial bagi mereka karena Jung adalah seorang petarung MMA yang hebat. Mereka dibantai habis oleh Jung dengan tangan kosongnya. Sampai-sampai 3 orang itu meninggal dunia saat itu juga. Karena kejadian itu, Jung yang wajar membela diri saat keluarganya dibunuh oleh perampok. Jung malah terancam di penjara yang mana ternyata keadilan di sana tidak berbeda jauh dengan keadilan di negeri Wakanda. Karena Jung masih berusia 18 tahun, dia dimasukkan ke dalam penjara remaja dengan waktu yang cukup lama. 2 tahun kemudian, kita akan diperlihatkan seorang pemuda lemah yang bernama Cha Woo-sul. Karena dia culun dan tidak bisa berkelahi, dia sering dijadikan bahan penindasan oleh teman-temannya. Tak lama kemudian, datang seorang murid baru yang bernama Bae Sok Chan. Dia adalah seorang petinju tingkat nasional yang sering memenangkan kejuaraan tinju nasional. Ekspresi Woo-sul terlihat sangat ketakutan ketika melihat So-chan. Ternyata So-chan adalah teman lamanya pada waktu SMP dulu, di mana dia sering sekali ditindas olehnya. Ketika So-chan sadar Woo-sul adalah korban penindasannya dulu, dia datang menghampiri Cha Woo-sul dan tidak segan-segan langsung memukulinya saat itu juga. Saat itu, Woo-sul melihat ada sebatang pulpen di bawah dan langsung mengacungkannya kepada So-chan berharap So-chan tidak akan memukulinya lagi. Tapi, karena kearoganan So-chan, dia malah menantang Woo-sul agar menusuknya ke mata kanan dia. Dan tiba-tiba, dengan berani Woo-sul menusukkan pulpen itu ke mata kanan So-chan. Karena kejadian itulah, Woo-sul harus bertanggung jawab dan dimasukkan ke dalam penjara remaja. Dan inilah Shark the Beginning. Beralih ke dalam penjara, kita diperlihatkan seorang pemuda yang bernama Ah Yun Kin. Dia adalah tahanan baru yang akan jadi teman satu sel dengan Woo-sul. Mereka berdua berhadapan dengan tahanan senior yang saat itu sedang menjelaskan tentang tatanan kekuasaan di penjara ini. Penguasa pertama yaitu Jung Sang-hyuk. Dia adalah bos mereka. Yang kedua adalah Lee Won-jun dan Soo-young. Mereka adalah penguasa baru akhir-akhir ini. Diketahui Jung yang sekarang sedang diisolasi karena dijebak oleh Lee Won dan Soo-young. Tapi kedua penguasa itu bukanlah penguasa terkuat yang ada di dalam penjara ini. Ada satu orang kuat yang memilih untuk menyendiri yaitu Jung Do-hyun. Petarung MMA yang dijebloskan waktu itu karena telah membunuh 3 perampok di rumahnya. Saat jam olahraga, Lee Won dan Soo-young meminta 2 orang pemain untuk bermain bola bersama mereka. Woo-sul dan An Kin lah yang telah dijadikan tumbal pemain oleh senior-seniornya.
Saat permainan berlangsung, Wusul dengan bodohnya tidak sengaja menendang kantong Doraemonnya Liwon di hadapan banyak orang. Mulai saat itulah Wusul akan mendapat masalah yang besar. 넌 진짜 좆된 것 같다. 존나 웃겨. Karena itu, Wusul dibawa oleh anak buah Liwon yang bermaksud akan menyiksanya. Di saat bersamaan, Jung Do-hyun berjalan melewati mereka. Yang pada saat itu, Wusul juga kabur menghampiri Jung-do dan meminta pertolongan kepada Jung-do. Jung-do yang tidak mau ikut campur dengan urusan mereka, dia pun menolaknya. Tapi ketika melihat Wusul yang menyedihkan, dia pun bilang kepada mereka, tinggalkan dia dan jangan mengganggunya lagi. Tak terima dengan perkataan Jung-do, Liwon mencoba untuk melawan Jung-do. Dengan mudahnya Jung-do menghindari pukulan-pukulan dari Liwon. Saat Jung-do menyerang, Liwon dikalahkan hanya dengan satu pukulan saja. Pada suatu hari, Wusul kedatangan tamu yang katanya ingin menjenguknya. Ternyata itu adalah So-chan. Datang dengan mata kanannya yang buta karena tusukan Wusul waktu itu. So-chan mengatakan dia tidak akan memaafkannya. Wusul akan merasakan neraka sesungguhnya saat Wusul keluar dari penjara nanti. 고개 들어. 네가 어떻게 나는지 봐야지. 아니지 우솔아. 여기서 사과가 아니지. 그때부터가 진짜 시작이야. 석천아 진짜 미안해. 제발. Sementara itu, Wusul seringkali melamun karena ancaman yang diberikan So-chan. Belum lagi di penjara dia diincar oleh Liwon karena kejadian sebelumnya. Tidak mau hidupnya terus ditindas, Wusul pun mendatangi Jung-do dan meminta untuk diajarkan bela diri. Awalnya, Jung-do menolak untuk mengajarkan Wusul. Tapi ketika Wusul menceritakan semua penderitaannya, akhirnya Jung-do pun mau untuk mengajarinya. 저 좀 가르쳐 주세요. 가라, 귀찮게 하지 말고. 숙이고 복종하고 난 뭐가 잘못된 걸까? 그냥 난 존재 자체가 잘못됐나 보다. 그냥 그렇게 살았는데 더 이상 도망치기 싫다고요. 좋아, 가르쳐줄게. 정말요? Sebelum mulai belajar, Jung-do meminta Wusul mengelilingi lapangan 100 kali dalam waktu 40 menit. Jika berhasil, dia akan mengajarinya berkelahi. Dengan tekad kuatnya, Wusul menerima tantangan itu dan berlari dengan sekuat tenaga. Sampai pada akhirnya, setelah 50 putaran, fisik Wusul yang lemah pun sudah hampir mencapai batasnya. Tapi dia teringat dengan masa lalunya yang selalu dipukuli oleh So-chan. Mengingat itu, dia tidak mau menyerah dan terus berlari dengan tertatih-tatih. Jung-do yang melihat tekad kuat Wusul menyadari bahwa dia sangat bersungguh-sungguh dengan keinginannya. Keesokan harinya, Jung-do yang sudah akrab dengan kepala sipir di sana, dia meminta agar Wusul dibawa ke dalam selnya. 뭐해? 들어와. Di sana, Jung-do meminta Wusul mulai dengan latihan fisik setiap harinya. 야, 그렇게 확 내리지 말고 나가. 숨 더 펴. Lama-kelamaan Wusul sudah terlihat tidak seperti dulu lagi.
Fisik dan kemampuannya sudah berubah. 새끼 하자. Beralih keluar penjara, diperlihatkan Sochan yang sedang menghajar dua pria sekaligus di jalanan. Lalu datang seorang bos mafia menghampiri Sochan. Melihat kemampuan Sochan, si bos mengajak Sochan untuk bergabung dengan kelompoknya. 이 쟤는 나 줘라. Kembali lagi ke penjara. Kin sedang diganggu oleh anak buah Liwon. Saat itulah datang Wusul yang akan menolongnya. Lalu ketika anak buah Liwon akan memukul Wusul, Wusul yang sekarang sudah memiliki kemampuan bertarung yang hebat, dengan mudahnya menghindari dan memukul satu anak buah Liwon sampai tak berdaya. Kemudian Wusul pun dipanggil ke sebuah ruangan oleh Liwon. Dia datang dan diperintahkan untuk tunduk dan hormat kepada Liwon. Wusul yang cinta damai meminta maaf kepada Liwon. Namun tiba-tiba ketika Liwon akan memukul Wusul, Wusul yang sekarang mempunyai insting yang tajam, dia dengan mudah menghindar dan memukul balik kepada Liwon. Tak terima dengan pukulan Wusul, Liwon pun menyerang dengan membabi buta sampai Wusul pun kewalahan karena ini pertarungan yang pertama kalinya. Ketika Wusul jatuh, Liwon yang menganggap dirinya sudah menang. Tiba-tiba Wusul dengan tekad kuatnya dia kembali bangun dan langsung menghantam Liwon dengan kepalanya sendiri. Saat Wusul akan menghabisi Liwon, tiba-tiba datanglah Jungdo dan menghentikannya. Kembali dengan Wusul yang sedang berlatih dengan Jungdo. Ternyata ini adalah latihan terakhirnya. Jungdo sebentar lagi akan dipindahkan ke penjara dewasa karena usianya yang sudah melebihi batas remaja. Keesokan harinya, meskipun Jungdo sudah dipindahkan, dia masih tetap berlatih sendirian. Keesokan harinya, Suyong yang tertarik dengan kehebatan Wusul, dia mengajak Wusul untuk berduet dengannya. Namun, karena Wusul yang cinta damai, dia menolak ajakannya tersebut. Tapi, tiba-tiba Suyong akan menendang Wusul. Meskipun Wusul sudah terlatih bisa membaca gerakan lawan, tapi Suyong yang cerdik menggunakan gerakan tipuan yang membuat Wusul terkena oleh tendangannya dan tersungkur ke tanah. Pada hari yang bersamaan, Jungsang si ketua para senior itu telah selesai menjalankan isolasinya. Di sana Wusul untuk pertama kalinya bertemu dengan Jungsang. 아닙니다. 자리에는 관심 없습니다. Singkat cerita, keesokan harinya Sochan datang lagi menemui Wusul karena dia telah mendengar bahwa Wusul sekarang sudah menjadi kuat. Namun Sochan tidak takut dengan Wusul, meskipun Wusul sudah berlatih menjadi petarung. 사람 쳐보니까 어때? 재밌지? 넌 아직도 그러고 살아? 존나 기대된다. Di saat yang bersamaan, Suyong dan kelompoknya sedang berkumpul menunggu kedatangan Wusul untuk berduel dengannya. Lalu Jungsang datang menghampiri mereka dan meminta agar mereka berdamai saja sehingga tidak ada lagi pertengkaran yang sia-sia. Tak lama kemudian, Wusul pun datang akan berduel dengannya. Tapi, Wusul meminta jika dia menang maka tidak akan ada lagi perkelahian di penjara ini. Pertarungan pun berlangsung sengit di antara mereka. Wusul sangat kesulitan dengan gerakan lincahnya Suyong.
Sampai pada saatnya Wusul terkena serangan telak dari Suyong sehingga dia terjatuh ke tanah. Suyong yang merasa sudah menang, ternyata Wusul masih tidak menyerah dan bangkit kembali. Lalu pertarungan pun dilanjutkan kembali, sampai pada saat Wusul berhasil mengunci Suyong, memintanya untuk menyerah dan menepati janjinya. Tujuh hari berlalu. Wusul yang sudah selesai diisolasi, dia bersama Jungsang menghampiri Suyong dan meminta untuk menepati janjinya. Setelah berbincang-bincang, akhirnya mereka bisa berdamai dan tidak akan ada lagi pertarungan yang sia-sia di penjara ini. 잠깐만. 우선 앉아봐. 우리가 좀 더 건설적으로. Singkat cerita, akhirnya hari ini Wusul sudah dibebaskan dari penjara. Wusul yang sangat senang sudah dibebaskan dari penjara, tapi dia masih belum bisa tenang karena masih ada Sochan yang dendam kepadanya. Tak lama kemudian, akhirnya Sochan pun mendatangi Wusul sesuai dengan janjinya sendiri. Wusul yang tak ingin dirinya terus diteror oleh Sochan, dia pun menerima tantangannya tersebut. Perkelahian pun terjadi. Dimulai dengan serangan Wusul yang mencoba menyerang Sochan. Sochan yang lincah dengan mudahnya menghindari setiap serangan Wusul. Sampai pada akhirnya, Sochan menyerang balik kepada Wusul sampai Wusul tumbang ke tanah. Dengan tekad yang kuat, Wusul pun berdiri kembali dan menyerang balik Sochan. Dengan pukulan andalan yang diajarkan oleh Jungdo, akhirnya Sochan terkena serangan telak dari Wusul. Karena pukulan telak dari Wusul, Sochan sudah tidak sanggup lagi. Ketika Wusul akan memukulnya lagi, terlihat Sochan sangat ketakutan. Sochan yang tidak terima dengan kekalahannya, dia masih terus mengoceh-ngoceh kepada Wusul. Tapi Wusul yang sudah muak dengan Sochan, dia menghiraukannya dan berjalan meninggalkan Sochan. Singkat cerita, pada suatu hari Wusul datang menjenguk Jungdo ke penjara dewasa. Dia berterima kasih kepada Jungdo. Berkat dia, Wusul sekarang sudah menjadi pribadi yang lebih baik. Film pun selesai. Itulah cerita dari film ini. Secara keseluruhan, film ini sangat seru. Melihat perubahan seorang pria yang tadinya culun berubah menjadi pria yang sangat hebat. Meskipun dari beberapa pertarungan kurang menegangkan, tapi banyak sekali makna dari film ini. Pesan untuk kalian para penindas, penindasan membuat rasa dendam dalam hati terus berkembang. Sampai nantinya rasa kesal itu akan terbalaskan dan lebih kejam dibandingkan dengan hari ini. Kutipan dari Mbah Google. Saya sangat berterima kasih kepada penonton yang sudah menonton video ini. Support terus channel saya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dadah!